Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa bil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah, Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati pula Mukarram Al-Ustaz Haji Abu Hasan Asy'ari SEMM, yang kami hormati pula Seksi Huriyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga Bapak yang lainnya, para orang tua kita, Bapak Haji Suritno, Bapak RT Ma'ruf, dan juga Bapak Dasuki, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Mudah Allah senantiasa memberikan panjang umur dan keadaan sehat walafiat. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini masih sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diberitahu oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak, bersilaturahim, bermuajahah, dan juga dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa ma'arijul huruf, dan juga ada makna atau artinya. Mudah-mudahan semua ini dicatat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah senantiasa memberikan imbal pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terima juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin, sebagaimana biasa sebelum kita kaji mulai, kita baca Al-Quran satu Fatihah dengan harapan kita yang hadir Allah senantiasa berikan panjang umur dan segala sehat walafiat. Allah berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri istri soleh dan solehah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji maupun umrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita doakan guru kita Bapak Ustaz Zainal Fikri yang pagi hari ini beliau akan berangkat ke tanah suci Makkah Madinah menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq lana wa liwalidayna. Amin. Bapak hadirin yang sekalian, marilah kita kaji kembali juznya. Alhamdulillah sudah juz 19, suratnya masih surat Al-Furqan. Halaman di sini halaman 288, 289. Ayatnya kita coba ayat berapa kemarinnya? 30 ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa
lapor kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah, mereka menganggap Al-Qur'an ini atau Al-Qur'an ini diabaikan. Ini terutama umatnya baginda Rasul bermacam-macam, ada yang muslim, ada yang non muslim. Ini yang non muslim kadang-kadang kurang merespon ayat Alkitab Al-Qur'an. Selanjutnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Setiap para nabi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku jadikan musuh-musuh mereka. Jadi setiap nabi pasti ada musuhnya, ya. Siapa musuhnya? Ialah al-mujrimina, minal mujrimina, dari orang-orang yang berdosa. Nabi saja banyak musuhnya, apalagi kita yang bukan apa-apa, ya. Jadi Nabi sendiri banyak penghalangnya, banyak banget yang memusuhinya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Semuanya kita sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan juga memberikan pertolongan. Kita diwajibkan mengajak. Adapun mau atau tidaknya tergantung Allah sudah memberikan hidayah apa belum, ya. Walaupun kita tarik-tarik, kita dorong-dorong, kita seret-seret, kalau hidayah belum berpihak kepada kita, tentunya tidak akan mau. Tapi insya Allah yang hadir, yang Allah sudah berikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga walaupun situasi dan kondisi apapun kita laksanakan. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, kenapa sih Al-Quran tidak diturunkannya sekaligus? Ya, ini kata orang-orang kafir. Kadzalik, yang demikian inilah kata Allah Subhanahu wa taala, linusabbita bihi fu'adaka. Tujuannya Al-Quran diturunkannya secara tartil, secara bertahap, untuk memantapkan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fu'adaka, hatimu Muhammad, warattalnahu tartila, dan selalu berangsur-angsur dan membacanya juga secara tartil, pelan-pelan tapi benar, ya. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak datang kepadamu Muhammad. Siapa mereka? Ialah orang-orang kafir,
datang untuk apa? Bimisli, membawa yang aneh-aneh, keanehan. Illa ji'naka, kecuali aku datangkan kepadamu, Allah berfirman, bil haqqi, yang benar, wa ahsana tafsira, dan baik cara menafsirkannya, mengartikannya. Jadi Allah sengaja Al-Quran itu diturunkannya bertahap, nggak sekaligus ya. Setiap ada peristiwa Allah turunkan ayat-ayatnya, sehingga asbabun nuzul, ketika ada peristiwa Allah turunkan ayat tersebut ya. Jadi tidak sekaligus. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Alladzina yusaruna ala wujuhim ila jahannam. Ingatlah orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam ialah orang-orang yang tidak beriman, diseret wajahnya ya. Jadi mau dibawa ke neraka itu wujuhim ila jahannam, jadi diseret, ditarik mukanya di paling bawah, ditengkurapin, dilempar ke neraka jahanam. Ulaika syarrum makana, yang demikian itulah seburuk-buruk tempat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa adallu sabila, dan kesesatan yang luar biasa, ada jalan yang sangat sesat. Na'udzubillah. Insyaallah kita yang hadir di sini besok tempatnya di tempat yang paling indah, ialah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ahsana maqila, lebih indah tempat peristirahatannya. Jadi istirahatnya di taman-taman ya. Beda dengan orang yang zalim. Orang zalim itu ditempatkannya yang paling buruk. Walaqad atayna Musal kitab wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Walaqad atayna Musa, dan aku berikan kepada Musa apa yang diberikan Alkitab, ialah kitab Taurat yang diberikan kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Wa ja'alna ma'ahu akhahu, dan aku jadikan orang yang bersama Nabi Musa, akhahu saudaranya, Harun, ialah Harun. Dijadikan apa Harun? Wazira, supaya bisa membantu atau dijadikan pembantu dalam berdakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah berikan tahapan, diberikan teman kepada Nabi Musa biar ada temannya. Faqulna dhahaba ila qaumil ladzina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Allah berfirman, faqulna ilham, faqulna dhahaba. Allah berfirman, pergilah kalian berdua. Kemana?
ila qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Jadi Nabi Musa dan Harun dianjurkan, disuruh oleh Allah untuk pergi ke orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fadzammarnahu tadmira, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Na'udzubillah. Maka yang banyak diantaranya kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu selanjutnya wa qaumun nuhi lamma kadzabu rasula aghraqnahum, dan juga kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan Rasul, aghraqnahum, maka mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alnahum linnasi ayatan wa a'tadna lil-zalimina adaban alima. Wa ja'alnahum, dan aku jadikan, Allah berfirman, jadi umatnya Nabi Nuh ditenggelamkanlah, dijadikan oleh Allah linnasi ayatan, supaya buat bahan cerita atau sejarah para manusia. Wa'adna lil-zalimin, dan aku sediakan bagi orang-orang yang zalim. Apa yang disediakan? Adzaban alima, siksa yang sangat dahsyat, yang sangat pedih, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kadang-kadang orang zalim itu bukan mendolimi orang lain, tanpa kita sadari mendolimi diri kita sendiri. Yang mestinya waktunya sholat masih sibuk kerja, itu berarti tanpa kita sadari sedang mendolimi diri sendiri, ya. Makanya faedah apa namanya ayat yang lain, apabila kita mendolimi dirinya sendiri, zakarullah fastaghfaru lidunub, segera ingat Allah dan beristighfar, dalam arti ketika kita lalai dengan waktu, bergegas segera ingat kepada Allah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup segini, belum konsumsinya nanti ya. Jam berapa? Jam 5:17, satu ayat lagi ya. Jadi orang-orang zalim itu disediakan oleh Allah ialah siksa yang sangat pedih. Siapa saja yang dihancurkan oleh Allah ialah wa'ada wa samuda wa ashabar rasy wa qurunan baina dzalika katsira, termasuk kaum Ad, kaum Samud juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashabur ras, dan kaum Ros, ada Ros di sana. Wa qurunan baina dzalika katsira, dan masih banyak lagi negeri-negeri, kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi satu ayat lagi cukup? Nah, cukup ya. Wa qulna darabna lahul amsal wa qulna tabarra tawakkul tabarna tatbira.
semuanya orang-orang yang dihancurkan oleh Allah akan dijadikan perumpamaan atau contoh-contoh orang yang zalim pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambarna tadbiro, dengan sehancur-hancurnya. Na'udzubillah subhanallah. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras samai afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusura. Walaqad atau 'alal qaryati allati, dan sesungguhnya ada di antaranya negeri-negeri yang turunkan hujan, allati umtirat matarus samai, yang mana telah diturunkan atau dihujani yang sangat buruk, yaitu hujan batu. Ya, pada zaman dulu orang-orang zalim spontanitas akan dibalas kedolimannya. Akan tetapi sekarang umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, walaupun berbuat dosa kayak apapun masih diangon, ya, entar dah. Nanti balasannya pada hari kiamat. Jadi pada zaman dulu ada salah satu negeri yang dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan yang sangat buruk, ialah hujan batu. Awalam yakunu yarawnaha, apakah kalian tidak menyaksikannya? Bal kanu la yarjuna nusura, bal kanu, padahal atau mereka itu tidak mengharapkan adanya hari pembangkitan, ya. Jadi orang yang zalim itu nggak percaya bahwa orang yang sudah wafat meninggal nanti akan dihidupkan lagi. Mereka tidak percaya. Dibangkitkan lagi nanti pada hari kiamat. Mereka itu seolah-olah tidak percaya, sehingga tidak mengharapkan hari kebangkitan besok pada hari kiamat. Maka tatkala besok dibangkitkan, bermacam-macam wajahnya, ada yang kayak tikus, ada yang kayak monyet, ya. Bahkan itu benar atau tidak di HP, ya, di Makkah, di depan Ka'bah, orang yang sedang tawaf, ada yang berubah wajahnya jadi babi, ada juga. Berarti tergantung amal ibadah ketika kita di sini, ya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah dengan hasil yang halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf. Nanti setelah ini kita bareng-bareng ngantar guru kita, datang ke rumahnya saja. Kalau ngantar ke sana mungkin nggak bisa, ya. Kita datang ke guru kita, Ustaz Saidan Fikri, kita doakan, kita antar dengan doa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.